Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi kita. Khusus untuk kalian mahasiswa kebidanan Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Bandung yang Ibu banggakan, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang sangat krusial. Kita akan bahas realitas modern yang super kompleks yang lagi dihadapi sama pasien-pasien remaja kita saat ini. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Sebagai calon bidan masa depan, alur materi kita hari ini bakal bergerak dari memahami dasar perubahan pubertas sampai ke ancaman digital dan fisik yang nyata banget di era sekarang. Dan ujungnya, ini semua bakal ngebentuk seperti apa peran klinis kalian di lapangan nanti. Pastinya, semua diskusi kita punya landasan literatur akademik yang kuat ya. Fokus kita ada di asuhan kebidanan yang komprehensif, preventif, dan promotif. Ini wajib banget dimulai sejak fase remaja, biar masalah reproduksi di masa depan bisa ditekan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dinamika pubertas remaja modern. Coba kita perhatiin bareng-bareng. Tanda fisik kayak menarche atau tumbuhnya karakteristik seks sekunder itu emang kelihatan jelas banget. Tapi, coba deh pahamin pergeseran psikologisnya. Emosi yang naik turun dan butuh banget divalidasi sama teman sebaya. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya bikin remaja zaman sekarang tuh jadi jauh lebih rentan. Jadi ingat ya teman-teman, pubertas itu bukan cuma sekedar tonggak biologis. Ini tuh fase transisi yang butuh banget pendekatan holistik. Asuhan kita nanti nggak boleh cuma mentok di perubahan fisik aja, tapi juga harus bisa ngerangkul kondisi emosional mereka yang lagi gampang banget goyah. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ancaman digital, cyberbullying, dan pornografi. Ibu mau kalian mikir sejenak sebagai calon tenaga kesehatan, menurut kalian, seberapa parah sih sebenarnya dampak perundungan dunia maya alias cyberbullying ini ke mental remaja di sekitar kita? Coba perhatiin data visual terbaru tahun 2025 dari Palembang nih. Kelihatan kan, mayoritas emang ada di tingkat rendah, tapi jangan sampai salah fokus. Perhatiin kelompok 1,3% yang ngalamin cyberbullying tingkat tinggi nih. Angka sekecil ini nyatanya berbanding lurus loh sama hancurnya kesehatan mental mereka secara drastis. Eskalasinya itu cepat banget. Bayangin, pelecehan digital 24 jam non-stop bikin tekanan psikologis yang nggak bisa mereka hindari sama sekali. Dari yang awalnya cuma cemas, bisa langsung drop jadi depresi berat, ngerasa terisolasi, sampai akhirnya muncul niat buat bunuh diri. Ngeri banget kan? Kita lanjut ke bagian ketiga ya. Kita geser dari layar gadget ke bahaya gaya hidup, yaitu bahaya tersembunyi tren vape. Pasien remaja kita tuh sering banget kemakan ilusi. Kalau rokok tradisional bahayanya udah jelas kayak tar. Nah, vape ini bawa ancaman yang benar-benar beda dan parah. Ada aerosol beracun, formaldehida, sampai vitamin E asetat yang bisa memicu evali, karies gigi, bahkan masalah jantung yang nggak kelihatan dari luar. Nanti di lapangan, kalian bakal sering banget nemuin remaja yang ngerasa nge-vape itu cuma buat gaya-gayaan aja, bagian dari lifestyle. Padahal di balik asap yang kelihatannya kekinian itu, mereka lagi ngerusak struktur paru-paru dan tekanan darah mereka pelan-pelan tanpa sadar. Terus gimana kelanjutannya? Nah, kita masuk ke bagian keempat, resiko seksual dan fisik. Alur ini tuh esensial banget buat dipahami secara klinis. Akses digital yang nggak difilter ke konten pornografi itu bakal langsung ngacak-ngacak persepsi seksual remaja kita. Akibatnya, memicu perilaku seks pranikah yang beresiko dan ujung-ujungnya berakhir di KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Di ruang praktek kalian nanti, perilaku berisiko ini bakal datang dalam bentuk masalah fisik darurat. Kalian bakal berhadapan langsung sama dismenoria yang parah banget, keputihan nggak wajar karena infeksi menular seksual, anemia akut, dan yang paling menyedihkan, tragedi aborsi yang nggak aman. Kenapa ini bahaya banget buat remaja putri? Karena tubuh mereka itu masih terus bertumbuh. Kalau mereka sampai kena kekurangan energi kronis atau penyakit menular seksual yang dibiarin aja, organ reproduksinya bisa rusak seumur hidup. Ini bisa memicu kemandulan atau risiko bayi lahir prematur di masa depan mereka nanti. Sampailah kita di bagian kelima, peran krusial bidan masa depan. Apa sih mandat utama kalian sebagai lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung ngadepin ini semua? Jawabannya ada di asuhan remaja holistik. Ingat, kita nggak cuma ngobatin fisiknya aja. Kita harus rangkul remajanya secara utuh. Pahami psikologisnya, lingkungannya, dan gimana dunia digital mempengaruhi pilihan mereka. Kalian nanti bakal merangkap banyak banget peran. Kalian itu edukator yang ngelurusin hoax, konselor yang jadi tempat curhat paling aman, motivator gaya hidup sehat, dan pastinya pelaksana asuhan klinis, termasuk terjun langsung di program Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
Kunci suksesnya cuma satu, kalian harus mau turun tangan. Bangun rasa percaya lewat kerahasiaan penuh. Manfaatin juga teknologi, misal bikin sesi Q&A di medsos yang emang deket sama dunia mereka. Dan yang paling krusial, pelan-pelan edukasi orang tuanya. Biar hal-hal yang dianggap tabu di masyarakat bisa kita patahkan. Jangan pernah meremehkan seberapa besar dampak profesi kalian. Dengan ngasih asuhan dan edukasi yang tepat ke satu remaja aja hari ini, itu sama artinya kalian lagi menyelamatkan nyawa ibu dan bayi buat generasi-generasi berikutnya. Nah, sebagai penutup, pas kalian nanti lulus dan buka praktek, ibu mau ninggalin satu pertanyaan ini. Apakah kalian cuma mau jadi sekedar tenaga medis biasa? Atau kalian benar-benar siap jadi advokat holistik yang membela masa depan pasien remaja kita? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah dengerin sesi hari ini dengan penuh semangat, sukses terus, dan sampai jumpa di lapangan praktek.